Alhamdulillah, dan narasumber kita yang ketiga ada Bapak Zulkarnain Fatwa. Beliau adalah Direktur Rumah Belajar Bersama Kabupaten Bulukumba. Oke, assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam luar biasa untuk malam ini. Iya. Baik, seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sesuai dengan apa yang menjadi tema kita malam ini terkait dengan bagaimana strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dan untuk Pak Zulkarnain Fatwa, saya paham beliau bahwa segala jenis pemikiran beliau kadang memikirkan bukan cuma di pariwisata saja, tapi kalau bercerita tentang pariwisata beliau juga hadir di tempat itu. Ini luar biasa. Selaku Direktur Rumah Belajar Bersama Kabupaten Bulukumba, jangan kita terlalu jauh dulu membahas terkait dengan strategi Pak. Saya ingin melihat secara nalar pemikiran Bapak bagaimana dengan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bulukumba ini. Maksud saya bahwa jangan kita terlalu jauh bermimpi untuk ke suatu tempat, sementara tempat yang kita tempati ini kita tidak tahu kita berada di tempat mana. Nah, makanya sebelum kita memikirkan terkait dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan, sejauh ini seperti apa Bapak melihat terkait dengan kemajuan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bulukumba? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ardiansyah Yusuf. Iya. Salah satu host yang memang sebenarnya kritis ya. Saya mencatat banyak hal yang mencoba dihubungkan dengan pemerintah, apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, utamanya di kawasan wisata. Kalau pertanyaannya tadi sejauh mana, ya sejauh yang dijelaskan oleh Pak Samsul tadi, bahwa apa yang dirancang itu adalah suatu rutinitas dari tahun yang lalu, tahun ini dan tahun berikutnya, yaitu pencapaian APBD yang ditargetkan untuk mencapai 8 miliar. Saya kira begitu. Dari segala penjelasan dari tema, dari awal strategi dan apa judulnya ini kita? Pengembangan pariwisata berkelanjutan. Saya belum menemukan sesuatu hal yang match, sesuatu yang terhubung dari tema dengan apa yang kita bahas pada malam ini. Karena sesuatu yang berkelanjutan itu kita lihat dulu apa yang telah terjadi sebelum sekarang, dan apa yang kita akan lakukan ke depan. Rancang ke depannya. Saya kira begitu untuk jawaban sementaranya, khusus untuk pertanyaan dari Pak Ardiansyah. Silakan, mungkin ada yang mau. Gitu ya. Maksud saya bahwa tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan hal ini. Apa yang sudah diraih khususnya untuk pariwisata di Kabupaten Bulukumba sangat luar biasa, dan ini kan standar yang dirasakan untuk hari ini. Kalau kita lebih ke flashback dulu terkait dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Bulukumba. Nah, terkait ke depan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita belum berada di tempat itu. Paling tidak ada langkah strategi yang menurut pemahaman kita, karena kadang beda person, beda pemikiran. Inilah pentingnya sebuah sharing diskusi sebenarnya Pak, bahwa bagaimana untuk mengumpulkan pemikiran-pemikiran itu menjadi sebuah pertimbangan untuk bisa dilakukan ke depan. Dan seharusnya apa yang harus dilakukan ke depan terkait dengan strategi dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Karena standar berkelanjutan pengembangan saja ini di saat kita ingin bahas sampai pagi ya kan tidak selesai. Ya, silakan. Saya kira Bulukumba itu sudah memakai istilah Buta Pandrita Lopi. Saya tertarik dengan satu kata di sana, Pandrita. Sesuatu kata yang disebut dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai ahli, cendekia, intelektual. Nah, dan tanpa kita sadari kata ini telah terhubung dengan dunia pariwisata karena menjadi tagline kita. Nah, saya kira itu langka ya yang ada saya kira di Indonesia yang memakai tagline seperti itu. Nah, artinya melekat pariwisatanya gitu. Melekat, dan itu diakui oleh UNESCO. Iya, betul. Ditetapkan oleh UNESCO. Nah, sekarang dari UNESCO kita melihat lagi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Belajar. Saya kira sama sejalan dengan langkah pemerintah, karena kita terinspirasi dari Bung Hatta dan Pak Habibie yang lebih menekankan bahwa yang harus kita bangun di Indonesia adalah sumber daya manusia. Ini yang paling utama. Tidak ada agar manusianya bukan hanya mampu sejahtera, tetapi dapat duduk sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain, dengan siapapun juga, dengan kualitas pengetahuan yang bagus. Sumber daya manusia lagi-lagi. Sumber daya manusia, dan sumber daya manusia itu ada di kata Pandrita. Nah, apabila kita hubungkan dengan dunia pariwisata, tentu yang paling kita butuhkan adalah bahasa asing. Bahasa asing ini harus membumi di setiap kawasan wisata yang ramai.
Ada beberapa tempat, ada di Bira, ada di Tanah Beru, di Ara, Kajang. Saya kira juga pemerintah mengisukan tentang Kahaya. Apa yang dilakukan di situ? Iya. Kita tidak sedang berupaya untuk melakukan sebuah bahwa ini di bawah naungan, karena kita berpikir bahwa kemandirian yang paling utama. Betul. Adapun juga kita berhubungan dengan satu kelompok, entah itu swasta ataupun pemerintah, itu dalam bentuk kerjasama. Bukan suatu hal yang dikooptasi ke bawah, sehingga kita bisa lebih kreatif melakukan gerakan-gerakan yang mencerdaskan generasi anak bangsa. Jadi dalam hal ini di rumah belajar bersama ada diantaranya terkait dengan bahasa, karena dibutuhkan di Kabupaten Bulukumba untuk pariwisata untuk digenjot terkait dengan hal itu, atau seperti apa? Kegiatan-kegiatan yang ada di rumah belajar bersama ini. Sebenarnya saya tertarik dengan pendekatannya Pak Ali Saleng. Pak Ali Saleng adalah sosok yang saya kira melakukan sebuah survei terhadap sebelum mengambil sebuah kebijakan. Terlepas orang sepakat atau tidak ya. Misalnya ketika kenapa orang di Bira masyarakatnya perlu berbahasa Inggris? Dia melihat ada orang yang ngomong-ngomong pakai bahasa isyarat saja. Kemudian ini butuh bahasa Inggris. Kemudian dilaksanakan selama 4 tahun sebenarnya dengan Dinas Pariwisata, kemudian terpotong oleh Corona. Nah, konsep sekarang bagaimana? Apakah itu berkelanjutan dengan siapa? Tidak peduli sebenarnya dengan siapa, tetapi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di kawasan masyarakat, kawasan wisata tersebut. Nah, kita telah melangkah pada satu gerakan yang berbeda, misalnya gerakan yang lebih lanjut dengan mendesain sebuah tagline Kampung Belajar. Apabila Pare dengan isunya adalah Kampung Inggris, kita mendorong misalnya di Bira saat ini yaitu Kampung Belajar. Insya Allah dalam bulan depan atau awal tahun kita akan sudah go public juga. Launching. Dalam artian begini, ketika kita menyebutnya sebuah Kampung Inggris, maka bahasa Arab, bahasa Spanyol atau bahasa yang lain tidak akan terkenal. Tetapi dengan mengistilahkan Kampung Belajar, semua pelajaran bisa masuk. Bukan hanya pelajaran itu, pelajaran anak sekolah pun bisa kita selesaikan. Dan itu adalah konsentrasi kita di Bulukumba Kota, mulai dari anak SD sampai orang yang mau ke luar negeri. Luar biasa. Saya menangkap dan saya sepakat sebenarnya Pak, bahwa jangan kita bersandar ke siapa, tapi kita memang perlu ada sebuah kemandirian di dalam hal ini. Kalau kita perbesarkan konsep ini, bahwa saya tidak pernah mempertanyakan apa yang pemerintah berikan terhadap saya, tapi saya harus pertanyakan apa yang saya persembahkan untuk bangsa dan negara ini, mungkin seperti itu. Terkait dengan kemandirian, kalau kita sedikit agak kerdilkan, mungkin larinya akan seperti itu. Ini menarik, karena harusnya di awal saya sudah pertanyakan apa yang menginspirasi sebenarnya sampai-sampai terlintas dalam benak pemikiran kurang-kurang anak muda seperti Bapak yang menginginkan bahwa kita perlu sebuah kemandirian belajar bersama di Kabupaten Bulukumba dengan adanya fasilitas yang kita miliki dengan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bulukumba ini. Terasa penting, saya terpanggil untuk melakukan hal tersebut. Sebentar kita lanjut. Sabar. Saya lihat masih banyak sekali yang ingin disampaikan, tapi kita butuh jeda waktu dulu untuk sementara. Seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sekali lagi menyaksikan kami di 97,8 dan juga Anda yang menyaksikan di live streaming dan Facebook SPLFM Bulukumba. Jangan kemana-mana, Radio Talk Show untuk malam ini bersama saya Dian Syah Yusuf kembali lagi akan kita hadirkan sesaat lagi.